Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang merupakan awal mula si sangar tapi cool Chang Ho-nam menjadi seorang gangster di sequel Young and Dangerous. Buat yang mau nonton seri Young and Dangerous, gua udah buat playlistnya ya, cek aja. Tapi biar lebih afdol, baiknya tonton dulu video yang satu ini. Karena dari sinilah, Ho-nam yang masih remaja bergabung dengan kelompok triad terkuat di negara Hong Kong. Dimohon untuk bijak menonton ya, dan jadikan film ini contoh buruk ketika seorang remaja menentukan masa depan. Baiklah tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keseruan Ho-nam dan teman-temannya yang milih main bola daripada belajar PPKN di kelas. Kesal ubun-ubunnya hampir kena bola hasil patungan, ketua geng yang bernama Kwan tak tinggal diam. Tapi bukannya takut, Ho-nam malah meledek Kwan karena jelas ia tidak sengaja. Saat Ho-nam dikeroyok seperti maling toa masjid, datanglah Bi yang juga seorang ketua gangster dan masih satu klan bersama Kwan. Bi pun berhasil meminta temannya ini menghentikan pengeroyokan yang hanya akan bikin malu kelompok mereka yang bernama Hung Hing. Setelah Kwan dan gengnya pergi, Bi menyuruh Ho-nam yang pemberani untuk jangan takut lagi. Bilang aja temennya Bi. Terlihat Ho-nam pun tak menyangka akan kebaikan orang yang tidak ia kenal ini. Di keesokan harinya, Ho-nam dan dua temannya melihat siswi tercantik yang telah banyak menelan korban gegara sulit untuk mendapatkan cintanya. Melihat dua preman gak jelas, Ho-nam mencoba cari muka di hadapan idolanya. Terlihat kedua preman ini pun kesal karena Ho-nam sok-sok jadi pahlawan. Dan ketika seorang guru datang, si preman bernama Piggy pun pergi dengan ancamannya. Sepulang sekolah, Ho-nam dan teman-temannya seperti biasa nongki di atas bukit. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara ehan dari dalam semak. Rupanya itu si Chicken yang baru saja bermain krambol dengan kelenjar BO bertarik OSIS. Dan dengan adanya Chicken, lengkaplah sudah teman-teman Ho-nam yang susah senang mereka selalu bersama. Beberapa hari berlalu, sekolah mengadakan seleksi lomba nyanyi untuk dikirim ke event madrasah idol di luar negeri. Acara ini pun dijadikan kesempatan bagi Ho-nam CS untuk mengetes kualitas band mereka, yang selama ini cuma tampil di acara hajatan dan ultah bocil saja. Karena lirik lagu ciptaan Ho-nam kasar dan nyindir-nyindir sekolah, penampilan mereka pun dihentikan oleh Pak Kepsek. Bahkan Pak Kepsek sudah bosan dengan kelakuan bangor para muridnya ini. Tapi bukannya mau tobat, Ho-nam dan teman-temannya memilih untuk keluar saja dari sekolah. Setelah resmi berhenti sekolah, mereka tidak sadar bahwa si Piggy akan menuntut balas atas kejadian kemarin. Selain Chicken yang berhasil kabur, Ho-nam dan yang lain dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, Ho-nam mendekam di polsek dan disatukan bersama Piggy and the gang. Lo tahu gue anak siapa, heh? Karena nggak tuh bisa ditemakan. Di tengah kekacauan, seorang polisi berkata bahwa Piggy dan teman-temannya boleh keluar. Karena Kwan yang ternyata adalah bos mereka telah membayar jaminan. Tapi tak lama kemudian, Chicken yang telah meminta bantuan tiba di polsek untuk menebus Ho-nam.
Dan ketika bertemu Kwan, Bi menyalahkan kelakuan Piggy yang hanya akan merusak citra Hung Hing saja. Sebagai ketua geng yang biasa aja, Kwan merasa malu dan langsung memarahi anak buahnya. Setelah membebaskan Honam, Bi mengajak mereka ke tempat para anak buahnya mengasah kemampuan bertarung. Di tempat ini pula, Honam diperkenalkan dengan tangan kanan Bi yang bernama Big Head. Lalu Bi menjelaskan alasannya menebus Honam atas permintaan Chicken yang telah bergabung dengannya. Kemudian Bi menyuruh Honam dan yang lain untuk membersihkan diri sebelum mereka makan. Melihat wanita yang menangis, Nam sebenarnya penasaran tapi tak cukup berani untuk menyapanya. Tapi tak lama kemudian, Honam akhirnya tahu bahwa wanita yang bernama Fei itu adalah pacarnya Big Head. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama Bi, Honam berniat untuk menemui ibunya yang telah menikah lagi dengan seorang duda. Lalu ketika ada kesempatan, Honam menceritakan akan karir sekolahnya yang sudah rungkan. Si ibu pun jelas kecewa mendengar anaknya jadi pengangguran. Kemudian si ibu meminta Honam untuk jangan menjadi seorang gangster seperti almarhum ayahnya. Karena ia tak ingin nasib ayahnya yang tragis dialami juga oleh anaknya. Singkat cerita, Honam yang kini di rumah neneknya terlihat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Namun setelah ingat kebaikan Bi, Honam akhirnya berniat untuk bergabung dengannya. Hingga di keesokan harinya, Honam berbohong kepada si nenek bahwa ia akan merantau untuk bekerja. Mendengar kabar tersebut, si nenek membekali jimat seringe yang katanya bisa mempercepat Honam naik gaji. Nam, orang tua kok dikadalin. Akhirnya, Honam dan ketiga temannya resmi menjadi anggota Hung Hing di bawah kepemimpinan Bi. Mereka pun melupakan mimpi menjadi pemain band dan memilih berusaha untuk menjadi gangster yang paling ditakuti. Dan dari saat ini, keempat remaja ini bersumpah untuk selalu bersama dan saling peduli satu sama lain. Bye-bye. Di suatu malam, Honam dan temannya mendapatkan tugas pertama untuk mengawal Bi. Karena saat ini, Bi akan bernegosiasi dengan salah satu ketua geng dari kelompok Tungsing. Buat kalian yang belum tahu, Tungsing merupakan organisasi triad kedua terbesar di Hong Kong. Dan hampir di setiap sequel Young and Dangerous, kelompok tersebut selalu bikin ulah. Begitupun saat ini, Bill meminta bagian lebih atas bisnis yang mereka jalani bersama. Alasannya sih Bill merasa jika dirinya si paling berkontribusi. Sementara itu, Honam dan yang lain sedang dijamu para kelenjar BO yang jauh dari kesan burik. Kapan atuh neng teh mau disodok? Keheula atunya. Di tengah godaan para kewes gemoy, Honam teralihkan oleh kedatangan Fei yang ternyata bekerja di klub ini. Di sisi lain, Bi menutupi kekesalannya karena negosiasi dengan Bill tidak sesuai harapan. Apalagi saat Bill bersikap belagu dan sok baik padahal serakah kelas jair. Daripada pusing mikirin bisnis, Bi mentraktir para anak buahnya untuk bermain krambol dengan wanita-wanita ini. Hitung-hitung melatih mereka menjadi pria dewasa. Saat yang lain pada aduk songkol di kamar masing-masing, Nam yang masih perjaka belum berani menggunakan belalai cupunya. Dan biar dianggap lagi main, Honam meminta wanitanya untuk ah-ahan saja. Di hari berikutnya, Bi akan mengetes keberanian para anak buah barunya. Di mana kali ini, mereka diharuskan menghajar dua pemuda yang lagi pacaran di muka umum. Karena menurut Bi, perbuatan tersebut bisa membuat sirik para jombloan yang sedang lewat. Singkat cerita,
Bi akhirnya memberikan tugas horor kepada Honam CS untuk menghabisi Bill. Meskipun belum pernah membunuh, Bi yakin mereka akan mampu melakukannya. Padahal, mereka seolah tak percaya karena untuk pertama kalinya harus membunuh seseorang. Akan tetapi mereka tak mungkin menolak tugas ini. Setelah Bi pergi, Honam dan teman-temannya khawatir jika sampai gagal dalam misi besok. Apalagi mereka hanya dipersenjatai dengan alat olahraga dan golok kang kebon saja. Saking bingung dan tegangnya, Chicken mendadak pengen boker. Pacar caupan yang baru tahu pun takut jika saat ini adalah momen terakhir mereka untuk bertemu. Tiba waktunya, Honam memimpin teman-temannya untuk membunuh Bill. Mereka pun sedang menunggu target yang masih berada di toko kelontong. Akan tetapi mereka terlihat bingung karena sampai saat ini senjata masih belum datang juga. Lalu caupan yang baru tiba mengatakan bahwa senjata tidak ia bawa karena banyak razia polisi. Panik dong, sampai-sampai Chicken pun mendadak pengen boker lagi. Melihat Bill sudah muncul, mereka mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Saat Bill sudah tewas, entah kenapa Piggy malah menyerang kelompok Honam. Padahal jelas-jelas mereka satu manajemen. Akibat luka soek di tubuh Honam, si nenek menggunakan tembakau untuk menghentikan pendarahan. Gak usah lebay deh. Setelah sempat nyasar, Poppy akhirnya berhasil kembali dalam keadaan selamat. Sementara Honam yang baru diobati masih bergelut dengan rasa sakitnya. Lalu tanpa memikirkan resiko, Chicken memberikannya tepung oleng campur tembakau untuk menghentikan penderitaan Honam. Dua hari berlalu, Bi menemui Kwan atas kelakuan Piggy terhadap Honam. Namun dengan santuinya ia berkata bahwa itu bukan urusannya. Karena beberapa hari yang lalu, Piggy mengundurkan diri dan bergabung dengan kelompok Tungsing. Lalu Kwan meminta jatah karena setelah kematian Bill, Bi tidak perlu lagi membagi hasil bisnisnya kepada kelompok Tungsing. Kemudian Kwan mengingatkan Bi untuk segera mengamankan Honam dan teman-temannya. Karena cepat atau lambat, mereka akan diincar oleh kelompok Tungsing. Ngomong-ngomong soal Honam, Bi saat ini sedang mengurungnya bersama Chicken karena lagi pengen-pengennya make tepung oleng lagi. Bi pun tidak suka jika ada anak buahnya yang menggunakan barang haram itu. Meskipun Honam dan Chicken salah, tapi Bi tetap menyayangi mereka. Hingga ia pun memberikan obat nyeri awak untuk meredakan nyeri di tubuh mereka. Setelah kondisi Honam membaik, Bi meminta maaf atas perlakuannya. Honam pun bisa mengerti, karena semua itu dilakukan untuk kebaikannya. Lalu Bi menyuruh Honam dan teman-temannya bersembunyi ke Makau sementara waktu. Karena ia khawatir jika sampai Honam dicari atau diculik oleh kelompok Tungsing. Singkat cerita, Honam dan ketiga soulmate-nya begitu menikmati momen-momen berada di Makau. Karena setelah menyelesaikan tugas dari Bi, karir gangster mereka seolah naik level. Hingga suatu ketika, Honam yang sedang JJS melihat keberadaan Faye yang sepertinya sedang galau. Penasarin dong. Lalu Honam mengikuti dan menunggu Faye yang masuk ke sebuah panti asuhan. Tahu goyang pargoy? Baru juga mulai, usaha menghibur Faye akhirnya gagal.
Akan tetapi, kelakuan konyol Honam membuat Fei merasa terhibur. Bahkan, mereka pun semakin akrab ketika Fei menceritakan pengasuhnya dulu telah meninggal. Tapi daripada larut dalam kesedihan, Fei mengajak Honam untuk menghabiskan waktu bersamanya. Di tengah kebersamaan mereka, Honam kepo dengan luka memar di wajah Fei. Kemudian Fei menceritakan jika itu adalah ulah Big Head yang sudah biasa kasar kepadanya. Tapi meskipun demikian, keberadaan Honam di sampingnya membuat Fei kembali bahagia. Stop! Di hari berikutnya, kebersamaan Honam dan Fei diketahui oleh Big Head. Apalagi Big Head sempat melihat Honam keluar dari kontrakan Fei tadi pagi. Ia pun memaksa Honam jujur, karena Big Head curiga Honam telah mengobrak-abrik barang pecah belah pacarnya itu. Tapi bukannya ngaku, Honam malah menyalahkan sikap kasar Big Head kepada Fei. Dan karena sama-sama emosi, Honam menantang seniornya ini untuk berduel. Saat kedua gangster ini baku hantam, Bi menghentikan konflik receh ini. Karena ia akan memberikan tugas baru setelah kelompok Tungsing mengajak perang. Lalu Honam diperintahkan untuk berada di garis depan dengan membawa banyak pasukan. Honam pun seolah terpercaya jika dirinya mulai mendapat kepercayaan dari Bi. Kemudian Bi mengatakan untuk jangan khawatir, karena ia telah meminta Kwan untuk ikut membantu mereka. Ketika tengah malam, Big Head mendatangi Honam dengan penuh penyesalan. Ia pun sadar jika selama ini Fei tidak pernah bahagia bersamanya. Lalu Big Head meminta Honam untuk selalu ada di samping Fei. Sementara Honam tak bisa berkata-kata dengan bacotan Big Head yang mendadak ping ini. Tiba saatnya, Bi membawa pasukan ke lokasi peperangan. Tapi tak lama kemudian, Honam bingung karena mendapatkan kabar jika ibunya sedang kritis di rumah sakit. Saat kelompok sudah bersiap, mereka heran karena kelompok Kwan belum juga nongol. Dan ternyata, si Bakwan malah sedang indahoy di panti pijat plus-plus bersama adiknya Bill yang bernama Sawan. Parahnya lagi, Kwan sengaja tidak mengirimkan anak buahnya agar kelompok Bi dibombardir pasukan Tungsing yang dipimpin oleh si Piggy. Pengkhianatan ini pun tak lain karena Kwan lebih tertarik berbisnis dengan Sawan daripada cuma minta jatah kepada Bi. Di sisi lain, Bi melihat komplotan geng yang ia kira adalah bantuan dari Kwan. Padahal... Perang dua gangster pun akhirnya terjadi bertepatan dengan kerusuhan akibat pergolakan politik di negara Cina. Di tengah pertempuran, Chicken yang kena mental memilih bersembunyi sambil berdoa. Berkat lemparan kompan dari Chicken, si rese Piggy akhirnya jatuh hingga nyocol ke besi beton sampai tewas. Saat perang gangster berakhir, ayah tiri Honam yang merupakan sopir ambulan khawatir jika ia sampai menemukan Honam tewas. Singkat waktu, Honam bergegas untuk mencari tahu kabar dari ibunya. Tanpa Honam duga, sang ibu yang jarang ia temui akhirnya tewas tanpa tahu apa penyebabnya. Tapi tak lama kemudian, si ayah pun datang dengan penuh penyesalan. Karena sejak kemarin beliau sibuk ngurusin kekacauan kota hingga tidak bisa berada di sisi ibunya Honam. Sementara Honam menyesal karena ketika dirinya sibuk membunuh orang, ia tidak tahu jika ibunya mungkin dalam keadaan butuh bantuan.
tragis sekali. Di tengah kesedihannya, Honam yang akan pulang tidak sadar jika Sawan akan menuntut balas atas kematian Bill. Karena malah melawan, Sawan yang semakin gedek berniat untuk menghabisi Honam secara perlahan. Tak tanggung-tanggung, ia pun menyiapkan tikus berit yang doyan menggigit dan nyakar untuk Honam. Tapi tiba-tiba, pimpinan Tungsing menanyakan keberadaan Honam kepada Sawan. Kemudian kita beralih ke markas Hung Hing yang dipenuhi para ketua geng. Karena bos besar mereka sedang di luar kota, mereka pun bebas bermain june di kantornya. Lalu datanglah Bi yang ingin meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Honam dari kelompok Tungsing. Akan tetapi, mereka tidak peduli, apalagi Honam cuma anak kemarin sore dan gak penting-penting amat. Kalaupun mati, mereka menyarankan Bi untuk mencari anak buah lagi. Mendengar jawaban tersebut, Bi yang kecewa nekat untuk mendatangi markas Tungsing dengan hanya membawa 5 anak buahnya. Melihat kedatangan Bi, Sawan hanya memperbolehkan 3 orang yang bisa masuk jika mau menemui bosnya yang berjuluk si Unta. Saat bertemu si Unta, mereka yang merupakan teman tapi rusuh langsung membahas Honam yang telah membunuh Bill. Bi jelas emosi saat melihat kondisi Honam yang sudah babak belur. Sementara itu, Unta mempersilahkan Sawan untuk meminta ganti rugi kepada Bi atas kematian Bill sang kakak. Lalu dengan bersemangatnya, Sawan meminta bisnis yang pernah dijalani Bi bersama kakaknya. Namun jelas saja Bi menolak permintaan tersebut. Kemudian ia menjelaskan alasannya menghabisi Bill yang serakah dan ingin merubah pembagian yang selama ini berjalan lancar. Tak sampai di situ, Bi pun sudah tahu bahwa kejadian kemarin adalah jebakan Kwan dan Sawan untuk mendapatkan bisnis itu darinya. Setelah melakukan aksi nekat, Bi berkata bahwa aksi tersebut adalah ganti rugi untuk kematian Bill. Melihat aksi Bi, Unta pun sadar bahwa semua ini memang kesalahan dari anak buahnya. Lalu Bi meminta agar ia dan anak buahnya bisa keluar jika cucu Unta mau selamat. Mendengar cucu kesayangannya diculik Bi, si Unta panik dan tidak bisa berbuat banyak. Di malam berikutnya, Kwan tengah asyik bermain Junen bersama kelenjar muda yang selalu ia update tiap minggu. Tapi tiba-tiba rombongan polsek datang untuk menggelar razia. Bukan cuma kena pasal Junen doang, Kwan akhirnya ditahan karena selalu menampung wanita-wanita di bawah umur. Beberapa hari berlalu, Honam mendapatkan tato pertamanya dari Bi sebagai simbol karir gangsternya yang kini sudah naik level lagi. Meskipun harapannya menjadi seorang gangster tercapai, tapi Honam tidak sadar jika dirinya semakin jauh ke dalam kegelapan. Bahkan kebersamaan dengan orang-orang yang ia cintai telah Honam korbankan untuk ambisinya ini. Bijaklah dalam menentukan masa depan, karena semua itu ada konsekuensinya. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk clip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.